Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi trigonometri. Ini materi matematika wajib kelas 10 semester yang kedua. Yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini adalah relasi trigonometri untuk sudut yang lebih dari 360 derajat, sudut negatif, dan juga ringkasan rumus-rumus untuk relasi trigonometri. Untuk sudut yang lebih dari 360 derajat, misalnya di sini kita punya sudut 360 derajat ditambah theta, maka kita buat dulu satu putaran yang sebesar 360 derajat, baru kemudian kita tambah sebesar theta. Dengan demikian, kalau kita punya sudut yang lebih dari 360 derajat, silahkan langkah pertama dibawa ke bentuk K kalinya 360 derajat ditambah theta untuk K itu suatu bilangan bulat. Nanti dia akan sama saja dengan sudut theta. Dengan demikian, kita dapatkan ringkasan rumusnya untuk relasi sudut yang lebih dari 360 derajat. Sin dari K kali 360 derajat ditambah theta akan sama dengan sinus theta. Begitu pula akan berlaku untuk kosinus maupun tangennya untuk sembarang K bilangan bulat. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya, tanpa menggunakan kalkulator, kita diminta untuk menentukan nilai dari sin 390 derajat. Maka langkah pertama adalah kita ubah 390 derajat menjadi 360 derajat ditambah 30 derajat. Satu putaran sudah kita lewati, sehingga ini akan jadi sama dengan sinus 30 derajat yang menurut perbandingan trigonometri sudut istimewa, hasilnya adalah setengah. Untuk kosinus 765 derajat, 765 derajat itu bisa kita tulis jadi 720 derajat ditambah dengan 45 derajat, di mana 720 derajat itu kan sama saja dengan 2 kalinya 360 derajat. Jadi tujuan kita itu membawa ke bentuk 2 kali 360 derajat ditambah theta. Theta di sini adalah sebesar 45 derajat. Demikian kita peroleh kosinus 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan nilai dari sinus 480 derajat. 480 derajat bisa kita ubah menjadi 360 derajat ditambah dengan 120 derajat, sehingga ini akan sama dengan sin 120 derajat. Ini ada di kuadran kedua, maka teman-teman bisa menggunakan rumus yang 90 derajat plus ataupun 180 derajat minus. Di sini saya menggunakan yang 180 derajat minus, maka 120 itu bisa ditulis jadi 180 dikurangi 60. Perbandingan trigonometrinya tetap sinus, sudutnya 60 derajat. Karena ini di kuadran kedua, nilai sinus itu adalah positif. Jadi kita peroleh sinus 60 derajat yang sama dengan setengah akar 3. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu relasi trigonometri untuk sudut negatif. Kita review lagi, sudut negatif itu adalah sudut yang diukur searah jarum jam dari sumbu X positif. Jadi dari sumbu X positif ini, searah jarum jam kita peroleh ini adalah sudut minus theta. Yang mana kalau kita mau nyatakan ini sebagai sudut positif, sebesar minus theta itu akan sama dengan 360 derajat dikurangi theta, karena satu putaran penuh itu 360 derajat. Jadi kita bisa dapatkan bahwa minus theta itu sama dengan 360 derajat minus theta. Dengan demikian, sinus minus theta akan sama dengan sinus dari 360 derajat minus theta, yang mana ini adalah sudut yang ada di kuadran keempat. Sinus di kuadran keempat bernilai negatif, maka kita peroleh min sin theta. Sedangkan untuk kosinusnya bernilai positif dan tangennya itu bernilai negatif. Jadi, kita bisa membuat ringkasan rumus untuk relasi sudut negatif. Sinus min theta sama dengan min sin theta, cos min theta sama dengan cos theta, dan tangen min theta sama dengan minus tangen theta. Contohnya adalah sebagai berikut. Tanpa menggunakan kalkulator, kita diminta menentukan nilai dari sin min 60 derajat. Maka sin minus 60 derajat, kita bisa tulis menggunakan rumus tadi, berarti jadi negatif dari sin 60 derajat, yang mana sin 60 derajat itu setengah akar 3, berarti kita peroleh min setengah akar 3. Untuk kosinus minus 225 derajat, kosinus min theta sama dengan kosinus theta, sehingga kita peroleh nilainya sama dengan kosinus 225 derajat. Ini adalah sudut yang ada di kuadran ketiga. Saya menggunakan 180 derajat plus, maka akan kita peroleh
Kosinus 180 derajat plus 45 derajat. Perbandingan kosinusnya tetap kosinus, sudutnya 45 derajat. Karena kosinus di kuadran ketiga bernilai negatif, maka kita peroleh negatif kosinus 45 derajat. Yang nilainya adalah negatif setengah akar 2. Terakhir, untuk nilai tangen dari min 150 derajat, tangen min theta itu sama dengan min tangen theta, maka ini nilainya sama dengan negatif dari tangen 150 derajat. 150 itu bisa ditulis jadi 180 dikurangi 30 derajat, kemudian jangan lupa di depan masih ada min ya, di sini saya masih menulis min. Kemudian yang ini saya kerjakan menjadi tangen itu tetap tangen, sudutnya 30 derajat, tangan di kuadran kedua, 180 kurangi 30 ini kan kuadran kedua, tangan di kuadran kedua ini bernilai negatif. Nah, karena di depannya ada negatif yang ini, itu didapat dari negatif ini, sehingga kita kedapatkan negatif kali negatif itu positif, jadi kita peroleh hasilnya adalah tangan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Itu untuk contoh soalnya. Sekarang kita lanjut ke ringkasan rumus-rumus untuk relasi trigonometri baik di sudut kuadran 1, 2, 3, 4 maupun sudut yang tadi lebih dari 360 derajat dan juga sudut negatif. Sebelum masuk ke ringkasan rumus, ada beberapa catatan penting sebenarnya. Kalau ini teman-teman paham, maka sudut dia ada di kuadran berapapun, dia mau negatif atau lebih dari satu putaran akan bisa teman-teman tentukan dengan mudah, yaitu tanda perbandingan trigonometri untuk setiap kuadran, di mana kuadran pertama itu semuanya bernilai positif, kuadran kedua hanya sinus yang positif, kuadran ketiga itu tangen yang positif, dan kuadran keempat nilai kosinusnya yang positif. Kemudian untuk sudutnya kalau diubah menjadi 90 derajat plus atau min serta 270 derajat plus atau min, maka perbandingan trigonometrinya akan berubah. Sinus jadi kosinus, kosinus jadi sinus, dan tangen jadi kotangen. Tetapi kalau teman-teman menyatakan itu dalam 180 derajat plus atau min maupun 360 derajat plus atau min, perbandingan trigonometrinya tetap sinus, kosinus tetap kosinus, dan tangen juga tetap tangen. Berikut ini adalah ringkasan rumus untuk relasi trigonometri sudut yang ada di kuadran pertama. Tidak akan saya bacakan satu persatu, jadi kalau teman-teman butuh bisa di-pause untuk video ini. Sedangkan untuk berikutnya, ini adalah rumus untuk kuadran kedua, bisa dinyatakan jadi 90 derajat plus theta ataupun 180 derajat min theta. Untuk kuadran ketiga, bisa ditulis 270 derajat min theta maupun 180 derajat plus theta. Sedangkan untuk kuadran keempat, bisa dinyatakan menjadi 270 derajat plus theta atau 360 derajat min theta. Dan terakhir, materi pada pertemuan kali ini yaitu untuk relasi sudut yang lebih dari 360 derajat serta relasi sudut negatif. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami dan belajar materi trigonometri. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.